Pertama, pengertian moral. Moral atau yang biasa disebut moralitas disebut sebagai tindakan yang mempunyai nilai positif. Di samping itu ada pengertian dari amoral atau tidak bermoral, yaitu seseorang yang tidak mempunyai nilai positif di mata manusia lainnya. Moral merupakan ukuran baik dan buruk seseorang, baik secara pribadi maupun secara warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan yang menjadikan anak manusia bermoral, baik dan manusiawi. Pengertian moral menurut Cabrens berasal dari bahasa Latin yaitu mores, dari suku kata mos yang artinya adat istiadat, kelakuan, watak, tabiat, akhlak. Dalam perkembangannya, moral diartikan sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik, yang susila. Dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa moral adalah berkenaan dengan kesusilaan. Seseorang individu dapat dikatakan baik secara moral apabila bertingkah laku baik. Adapun menurut Suseno tahun 1998, moral merupakan cara untuk mengukur kualitas seseorang sebagai individu dan warga negara. Sedangkan menurut Otska dan Whelan pada tahun 1997, moralitas adalah prinsip baik dan buruk yang ada pada individu atau kelompok dan melekat pada manusia. Yang berikut penalaran moral. Menurut pandangan Licona dalam Sarwono tahun 2009, mengutip dari Colbert, mengatakan bahwa moral merupakan bagian dari penalaran, sehingga Colbert menyebutnya sebagai penalaran moral atau moral reasoning. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990, penalaran merupakan cara seseorang berpikir secara logis terkait satu hal. Sedangkan moral merupakan ajaran yang umum diterima mengenai sikap, perilaku, budi pekerti, dan susila. Sehingga penalaran moral merupakan proses di mana anak-anak memahami perbedaan antara yang benar dan yang salah berdasarkan nilai-nilai moral yang mereka terima dari lingkungan keluarga, sosial, dan budaya. Adapun fungsi dan peran moral bagi anak usia dini, terdapat sejumlah peran penting yang mempengaruhi perkembangan moral anak menurut Harlock dalam Kahroni 2017 adalah peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Jadi apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atas tindakan yang harus dilakukan adalah peran rasa bersalah dan rasa malu. Apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan, peran interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Jadi, penanaman nilai-nilai moral pada anak usia dini ini sangat penting agar karakter anak dapat berkembang dengan lebih cepat dan potensi dan kemampuan anak secara optimal serta tumbuhnya sikap dan perilaku positif bagi anak pendidikan moral. Jadi pendidikan moral ini sangat penting dalam masa perkembangan anak-anak karena adanya moral yang sesuai pada diri anak dan akan membuat anak bisa menyesuaikan diri dalam lingkungan apapun. Moral sangat diutamakan dalam kehidupan saat ini karena moral yang semakin lama semakin tidak sesuai dalam norma masyarakat. Oleh karena itu, fungsi moral merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan dan kehidupan manusia. Keberadaan moral akan membawa keharmonisan dalam kehidupan apabila dilaksanakan sesuai dengan moral yang berlaku. Pendidikan moral pada anak usia dini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memberikan kesadaran tentang moral pada anak sejak dini.
anak akan mampu melaksanakan moral yang ada jika diberikan pendidikan moral yang dilaksanakan oleh orang tua dan lembaga pendidikan di luar rumah. Pendidikan moral harus dilaksanakan secara terus-menerus karena dari hasil pendidikan moral tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membentuk sikap dan kebiasaan bermoral anak. Hal itulah yang menjadi alasan bahwa pendidikan moral harus dilaksanakan sejak dini. Yang berikut adalah fase-fase perkembangan moral. Dalam Gunandi 2013, Piaget menemukan bahwa terdapat 3 fase dalam perkembangan moral, yaitu yang pertama, fase absolut. Fase ini merupakan fase di mana anak mampu memahami peraturan sebagai sesuatu hal yang tidak dapat diubah dan mutlak harus dihormati tanpa pengecualian. Anak percaya bahwa jika melanggar pasti ada hukuman yang pasti. Yang kedua yaitu fase realitas. Fase ini merupakan fase di mana anak memahami bahwa peraturan tidak hanya ditetapkan secara sewenang-wenang oleh orang dewasa, namun juga berasal dari kesepakatan atau perumusan bersama. Anak juga mulai menyadari bahwa peraturan akan dapat berubah jika ada kesepakatan bersama dalam mengubahnya. Dan pada fase ini anak tidak hanya memahami aturan karena takut akan hukuman, namun karena merasa bertanggung jawab untuk mematuhi aturan-aturan tersebut. Pada fase ini anak sudah mampu berpikir lebih berkembang dibandingkan dengan tahap sebelumnya yang menyatakan aturan dilihat sebagai mutlak dan tidak dapat diubah, sehingga dapat disimpulkan dalam fase ini anak-anak mulai memahami aturan sosial, kesepakatan bersama, dan tanggung jawab moral dalam mengikuti aturan-aturan tersebut. Itu adalah fase subjektif. Fase subjektif adalah fase di mana anak mulai mempertimbangkan apa yang ada di pikiran orang lain ketika mereka melakukan sesuatu. Ia menyadari bahwa tindakan yang sama memiliki konsekuensi moral yang berbeda tergantung pada niat dari tindakan tersebut. Contoh sederhana dari fase ini ialah jika seorang anak melihat temannya mengambil mainan miliknya tanpa izin, ia mungkin mempertimbangkan apakah teman-temannya mengambil mainan tersebut dengan sengaja dan dengan niat jahat, atau mungkin hanya karena kesalahan tanpa sengaja. Menurut Hamid Damardi, penanaman nilai-nilai moral pada anak usia dini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, yaitu yang pertama, metode bermain. Melalui bermain, anak-anak mampu bersosialisasi dengan orang lain. Bermain memberikan kesenangan kepada anak-anak. Mereka dapat menuangkan imajinasi yang ada di pikiran secara bebas melalui bermain. Dengan bermain, banyak nilai-nilai moral dan sosial yang dapat diajarkan. Di antaranya, yang pertama, mengajarkan kepada anak agar mau bersosialisasi dan mampu bekerja sama dengan teman-teman sepermainan. Yang kedua, mengajarkan kepada anak-anak agar memiliki sikap tenggang rasa menolong sesama yang sedang membutuhkan. Yang ketiga, mengajarkan kepada anak untuk berbagi bersama teman serta memiliki rasa peduli kepada orang lain. Yang keempat, mengajarkan tata bicara yang sopan, baik, dan benar. Memperkenalkan kepada anak tentang berbagai aturan baik yang ada di keluarga, lingkungan sekolah, maupun di jalan. Yang kelima, melatih anak untuk menaati peraturan-peraturan tersebut. Yang keenam, mengajarkan kepada anak untuk belajar menerima konsekuensi atau akibat jika melanggar peraturan tersebut. Yang kedua, metode bercerita. Melalui cerita, dapat menyampaikan pesan-pesan atau informasi moral yang dapat menambah pengetahuan anak tentang nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.
Setelah bercerita, dapat menyampaikan pesan-pesan moral, misalnya sikap rendah hati, kejujuran, tidak boleh membantah, menyayangi orang tua, selalu mendengari nasihat orang tua, tidak boleh kasar dan membentak orang tua. Sikap toleransi harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing, guna membantu orang tua, saudara, teman, tetangga, dan orang lain yang membutuhkan. Selain itu juga menanamkan rasa kecintaan terhadap orang lain. Anak-anak harus belajar menyayangi orang lain, tidak hanya keluarga tetapi semua orang. Selanjutnya yang ketiga, metode pemberian tugas. Nilai moral yang dapat disisihkan melalui metode pemberian tugas individu antara lain yang pertama, melatih kesabaran anak, mengajari untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah menjadi tugas. Dan yang kedua, belajar untuk mentaati peraturan yang telah disepakati. Nilai moral yang dapat disisihkan melalui metode pemberian tugas secara betul. Dan yang ketiga, mendorong anak untuk selalu bekerja sama. Dan yang keempat, menumbuhkan kemauan anak untuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang berikut yang keempat, metode bercakap-cakap. Bercakap-cakap mempunyai makna penting bagi perkembangan anak, sebab dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Dengan bercakap-cakap, banyak sekali pengetahuan yang dapat diberikan kepada anak, karena pada dasarnya anak suka sekali bertanya. Melalui bercakap-cakap, pendidik mengajarkan aturan, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat menjalin hubungan dan dapat diterima oleh lingkungan sosial sekitar dengan baik. Misalnya, bila anak bertemu dengan orang yang lebih tua, pendidik mengajarkan bahwa memberi salam dengan tangan kanan, mencium tangan orang yang lebih tua, mengucapkan salam pagi, siang, sore, dan malam, mengucap salam, bersikap sopan dengan bicara yang baik, dan yang terakhir, bila berbicara harus memandang lawan bicara dengan pandangan yang sama. Hakikat moral bagi anak usia dini adalah landasan penting yang membimbing anak dalam mengenal dan mempraktekkan nilai-nilai kebaikan sejak dini. Moral mencakup aturan, kebiasaan, serta norma yang membantu anak memahami perbedaan antara benar, salah, baik, dan buruk, serta pantas dan tidak pantas. Pada masa usia dini, anak sedang berada dalam tahap belajar melalui contoh, pembiasaan, dan teladan dari orang tua, guru, serta lingkungan sekitar. Oleh karena itu, hakikat moral tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga perilaku nyata sehari-hari, seperti berkata jujur, berbagi dengan teman, menghormati orang lain, menaati aturan, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan pemahaman moral yang ditanamkan sejak usia dini, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, beretika, dan mampu hidup harmonis bersama orang lain di lingkungan.